Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dengan materi yang kedua ya. Kita akan mempelajari tentang nyeri di kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya kalau kita belajar tentang nyeri itu kan suatu hal yang subjektif ya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan karena kalau anestesi kan memang hubungannya dengan mengurangi nyeri ya. Anestesi, pengurangan rasa nyeri dan menghilangkan nyerinya ya. Karena dia erat kaitannya dengan nyeri yang dialami oleh pasien maksudnya. Jadi ini materi mendasar sekali ya. Pembiusan itu kan hubungannya dengan meminimalkan rasa nyeri pasien ketika dioperasi ya. Intinya seperti itu. Jadi bentar. Saya akan masuk ke dalamnya ya. Ya. Jadi sebagai pembukaan dulu guys. Jadi kita pasti akan selalu berinteraksi dengan yang namanya nyeri. Setiap saat, setiap waktu orang itu pasti akan mengalami sebuah trauma, entah itu terkait dengan rasa panas, trauma panas, trauma benda tumpul, trauma benda tajam, dan lain sebagainya, bahkan ke trauma sakit hati gitu ya, secara psikologis maksudnya. Nah, stimulus yang tidak menyenangkan lah intinya ya. Nah, cara kita berespon itu adalah sebenarnya mekanisme pertahanan diri, yaitu dengan menarik anggota badan dari stimulus tersebut. Itu adalah metode pengalihan nyeri sebenarnya ya. Kemudian mungkin masih ingat dulu waktu kita masih anak kecil ya, ketika kita baru mengenal apa itu panas, apa itu dingin dan lain sebagainya, kita akan belajar bahwa itu adalah suatu hal yang membahayakan dan tidak layak untuk dipegang misalnya. Nah, withdrawal syndrome artinya ketika anak kecil tersebut merasakan nyeri ketika menyentuh benda panas, maka dia secara refleks akan menarik tangannya dengan cepat. Nah, terkait dengan pengalaman individual tersebut, maka setiap manusia itu pasti akan mengalami nyeri yang berupa gangguan sensasi dan tidak menyenangkan. Bentar. Ya. Nah, nyeri itu merupakan sebuah tanda penting terhadap adanya gangguan yang bersifat fisiologi terjadi secara fisik dalam tubuh kita gitu ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah nanti bagaimana orang tersebut beradaptasi terhadap nyeri dan bagaimana menghindar dari nyeri dan bagaimana orang tuh mekanisme atau patofisiologi nyeri yang akan terjadi dalam tubuh seseorang itu yang akan kita pelajari. Nah, setiap orang pengalaman terhadap nyerinya pasti akan berbeda-beda tergantung dari derajat nyeri sendiri. Jadi nyeri itu karena sesuatu yang tidak bisa dilihat dari luar, hanya bisa diketahui dari tanda gejalanya saja. Nah, tidak ada pemeriksaan penunjang untuk kecuali TENS mungkin ya. TENS itu juga penata laksananya ya. Itu jadi kayak misalnya tidak bisa di X-ray, tidak bisa di tanda lab juga nggak muncul gitu ya, karena sifatnya subjektif. Kita hanya membantu pasien menerjemahkan nyeri yang dia rasakan itu menggunakan skala nyeri yang kita pandu. Jadi dan kita sebagai perawat tentunya harus percaya bahwa nyeri itu sifatnya subjektif. Satu orang dengan orang yang lain itu pasti berbeda bagaimana dia mendeskripsikan nyeri yang dia rasakan atau menginterpretasikan derajat nyeri yang dia rasakan. Karena tidak ada dua orang yang punya pengalaman nyeri yang sama atau dengan cara yang sama untuk menangani nyeri tersebut.
karena nyeri itu direspon secara identik dan tidak mungkin sama pada semua orang. Nah, sekarang kita akan mulai dulu. Ini tadi kan pendahuluannya. Saya ingin menjelaskan bagaimana tentang nyeri itu secara subjektif bisa terjadi pada tiap orang. Nah, sekarang kita akan masuk mengenai yang pertama kita akan mendefinisikan nyeri terlebih dahulu. Jadi ada beberapa pengertian terkait dengan nyeri yang paling mudah untuk dipelajari adalah dari Asosiasi Study of Pain atau IESP, ya, dimana mendeskripsikan nyeri itu adalah sebuah sensori dan emosional yang tidak menyenangkan yang didapat terkait dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Jadi kerusakan yang bersifat nyata maupun bersifat potensial. Potensial itu berarti kemungkinan bisa terjadi, ya, yang menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Jadi sebenarnya nyeri itu adalah suatu warning bahwa adanya sebuah kerusakan dalam suatu organ atau adanya luka dalam suatu jaringan. Jaringan kulit misalnya, jaringan saraf misalnya, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut teori specificity suggest, mereka mendeskripsikan nyeri itu adalah sebuah sensori, perasaan yang spesifik yang muncul karena adanya injury atau trauma, dan informasi ini didapat melalui sistem saraf perifer. Jadi nanti kita akan belajar tentang sistem saraf perifer, ya, ada eferen, ada aferen gitu ya. Dan sistem saraf pusat melalui reseptor nyeri di saraf nyeri perifer dan di spinal cord. Sudah belajar tentang saraf, ya, bahwa kalau kita belajar tentang susunan saraf itu ada susunan saraf pusat di otak dan ada susunan saraf perifer di tulang belakang, ya, dan lain sebagainya, dan di permukaan kulit. Nah, dari kedua definisi nyeri tadi, maka kita bisa mendeskripsikan tentang sifat-sifat nyeri. Jadi sifat-sifat nyeri itu berbagai bisa kita karakteristikkan berdasarkan respon subjektif individu tadi. Misalnya, stimulus nyeri ini bisa berupa fisik ataupun mental yang dapat merusak jaringan yang sebenarnya atau fungsi ego seseorang. Jadi kalau orang sudah terkena nyeri itu bisa fisiknya kena, psikologisnya juga kena. Buktinya bahwa psikologisnya kena gimana? Orang yang mengalami nyeri hebat misalnya, dia tidak akan fokus ke pekerjaannya, tidak akan fokus ke dunia di sekitarnya, dia hanya fokus ke dirinya sendiri untuk beradaptasi dengan nyeri dan menyembuhkan nyerinya tersebut, ya. Dan nyeri itu adalah suatu hal yang melelahkan. Kenapa saya bilang melelahkan? Karena dalam situasi beradaptasi terhadap nyeri ini sangat banyak sekali menguras energi. Jadi makanya disebut melelahkan. Kemudian nyeri ini tidak dapat dinilai secara objektif dari luar seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi tidak bisa diperiksa dengan pemeriksaan penunjang misalnya sinar X, laboratorium darah, tapi mungkin dikenali dengan tanda dan gejala yang timbul dari kebiasaan yang mungkin dirasakan oleh pasien, ya. Jadi perawat ini hanya dapat mengkaji nyeri pasien dengan melihat perubahan fisiologi dan tingkah laku dari pernyataan klien. Jadi misalnya orang kalau nyeri itu biasanya heart rate-nya meningkat, tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, berkeringat, kesadarannya saat hanya terfokus pada satu hal. Kemudian ya tadi seperti yang saya jelaskan, tidak peka terhadap lingkungannya. Nah, sifat-sifat nyeri yang lain yaitu hanya klien yang mengetahui kapan nyeri itu timbul dan seperti apa rasanya. Makanya ketika nyeri itu timbul, ada yang bisa langsung dapat dikenali dari tandanya, ada yang tidak bisa dikenali karena mungkin seseorang tersebut bisa menutupinya atau bisa mengalihkan, bisa mendistraksi nyerinya. Ya, dan hanya pasien sendiri yang tahu seberapa besar derajat nyeri yang dirasakan. Nah, untuk dapat menolong klien memperoleh
kelegaan atau sembuh atau lega dari nyerinya, berkurang nyerinya, ini perawat harus percaya dulu, oh pasiennya nyeri. Kalau misalnya kita apa ya namanya ya, tidak percaya gitu maksudnya, merendahkan apa yang dinyatakan klien gitu ya, tidak a priori terhadap pernyataan klien, ya kita tidak akan bisa mengenali nyeri yang dirasakan oleh pasien. Nah, nyeri ini merupakan mekanisme pertahanan fisiologis. Jadi dengan adanya nyeri tadi, seseorang akan lebih waspada dan menghindar. Nyeri ini memperingatkan akan adanya kerusakan jaringan, sehingga tugas kita sebagai perawat sebenarnya atau penata anestesi ya harus memperhatikan saat melakukan pengkajian. Jadi selain pernyataan verbal dari pasien, maka tanda-tanda objektif yang dialami oleh klien tadi sebaiknya kita perhatikan juga. Nah, pasien dengan stroke misalnya ya, atau yang mengalami injury di spinal cord. Jadi kan kalau stroke itu kan kerusakannya di otak ya, sedangkan spinal cord itu kan saraf pusat yang ada di otak. Mereka tidak bisa mengenali sensasi nyeri. Jadi apa ya, orang yang parestesi gitu, anestesi bukan parestesi, itu tidak bisa mengenali nyeri, sehingga perawat harus mengantisipasi sumber nyeri yang bisa dipelajari dari perubahan fisiologis yang muncul sebagai akibat nyeri tersebut. Bisa dari tanda vital, bisa dari respon pasien, dan lain sebagainya. Nah, hendaya ketidakmampuan ini biasanya diawali dengan tanda nyeri tadi, atau nyeri itu akan mengawali ketidakmampuan. Nah, persepsi yang salah tentang nyeri ini bisa menyebabkan manajemen nyeri jadi tidak optimal. Misalnya sebenarnya pasien itu mengalami nyeri hebat, tetapi kita hanya mengenali itu sebagai tanda yang nyeri sedang. Nah, nanti manajemen nyerinya akan tidak pas karena kita memberikan penata laksanaan nyeri untuk ringan ke sedang ke ringan, sementara pasien itu mengalami nyeri hebat yang harus diturunkan ke sedang misalnya. Nah, sudah paham ya sampai situ ya. Nah, kita akan belajar sekarang tentang fisiologi nyeri. Jadi stimulus atau sumber rangsangan kerusakan sel itu bisa disebabkan karena misalnya termoreseptor, ya bisa panas bisa dingin, mekanoreseptor, tekanan atau gesekan, kemoreseptor, atau listrik itu electrical receptor. Ini akan menyebabkan sel mengeluarkan substansi. Nah, substansi ini adalah suatu substansi kimia yang menyebabkan orang itu berjaga. Jadi sebenarnya mekanisme pertahanan diri, yaitu histamin, bradikinin, prostaglandin. Mungkin pernah dengar ya, histamin, bradikinin, prostaglandin. Itu akan meningkat seiring dengan mekanisme pertahanan diri. Nah, substansi ini akan merangsang sistem saraf perifer, yaitu aferen, untuk mengirimkan impuls nyeri. Nah, nanti pengiriman tersebut diteruskan sepanjang serabut saraf aferen dan sampai berakhir di dorsal horn. Nanti akan ada gambarnya di spinal cord. Nah, di dalam dorsal horn, akhiran dari saraf nociceptor itu akan bertemu dengan neurotransmitter yang sering disebut sebagai substansi P, yang akan menyebabkan hubungan transmisi dari saraf perifer aferen ke saluran saraf spinotalamik. Stimulus nyeri tadi berjalan sepanjang serabut saraf spinotalamik yang menyilang berlawanan dengan sisi dari spinal cord. Jadi ada aferen, ada eferen. Aferen itu menuju ke otak melalui spinal cord, ya nanti akan diteruskan, otak akan mengenali nyeri, mempersepsikan nyeri, dan merangsang serabut saraf eferen untuk mengalihkan terhadap nyeri tadi. Ya, melalui retikular, sistem limbik, dan korteks cerebri. Nah, serabut saraf dalam saluran serabut saraf spinotalamik ini yang biasanya berakhir di otak tengah akan menstimulasi bagian tersebut untuk mengirimkan stimulus balik ke bawah. Ya tadi melalui dorsal horn ya di spinal cord. Serabut ini disebut dengan descending. Kalau tadi kan proses ke atas melalui aferen itu ascending. Nah,
setelah otak mempersepsikan nyeri di spinal cordnya, maka dia akan mengirimkan descending pain system yang bereaksi dengan mengeluarkan neuroregulator yang menghambat transmisi stimulus nyeri. Nah, di situ akan muncul suatu gerakan yang bersifat refleks yang melindungi tubuh untuk bereaksi terhadap timbulnya nyeri. Nah, serabut-serabut alfa dan delta ini mengirim impuls sensori ke spinal cord yang bersambung dengan saraf motorik. Impuls motorik berjalan melalui lengkung refleks serabut saraf efferent kembali ke otot perifer yang dekat dengan tempat yang terstimulasi nyeri tersebut dan menimbulkan kontraksi otot sehingga secara cepat otot organ akan ditarik dari sumber nyerinya. Nah, ini pengertiannya. Nah, apa itu serabut saraf A delta? Ini adalah tipe serabut saraf perifer ya. Kalau serabut saraf alfa sampai delta ini merupakan serabut yang bermielin. Bermielin itu apa ya? Mempunyai mielin. Mielin tuh kalau dalam saraf itu kan ada dendrit, ada mielin ya. Mielin tuh intinya ya. Mielin tuh udah belajar saraf ya. Yang menghantarkan ya. Ini akan mengirimkan pesan secara cepat dan menghantarkan sensasi yang tajam. Maka ini akan menjelaskan sumbernya dan lokasi nyeri tersebut. Reseptor ini berupa ujung-ujung saraf bebas di kulit dan struktur dalam seperti otot dan tendon. Biasanya sering ada pada injuri yang sifatnya akut dan diameternya besar. Sedangkan serabut saraf C ini tidak bermielin, diameternya kecil, lambat dalam menghantarkan impuls, lokasinya jarang, biasanya di permukaan dan impulsnya bersifat persisten. Nah, serabut saraf C ini akan menghantarkan sensasi berupa sentuhan, getaran, jadi suhu hangat dan tekanan halusnya yang sifatnya slow. Kalau yang tadi kan sifatnya cepat ya. Reseptor terletak di struktur permukaan kulit. Ini neuroregulator. Substansi yang memberikan efek pada transmisi stimulus saraf berperan penting pada pengalaman nyeri. Substansi ini atau neuroregulator ini ditemukan pada reseptor nyeri, yaitu pada akhir saraf dalam dorsal horn, pada spinal cord, dan pada tempat reseptor di mana saluran itu spinotalamik di otak ya. Neuroregulator ini ada dua macam, yaitu neurotransmitter dan neuromodulator. Apa itu? Kita akan belajar sekarang tentang neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu sebenarnya seperti substansi P yang mengirimkan impuls elektrik melewati celah sinaptik antara dua serabut saraf. Nah, sedangkan neuromodulator ini memodifikasi aktivitas saraf dan mengatur transmisi stimulus saraf tanpa mentransfer secara langsung sinyal saraf yang melalui sinap. Nah, paham nggak ya? Neuromodulator ini diyakini aktivitasnya secara tidak langsung yang bisa meningkatkan atau menurunkan efek sebagian neurotransmitter. Contoh dari neuromodulator adalah endorfin. Prinsip pemilihan obat dalam pengobatan terhadap nyeri berdasarkan pada efek dari neuroregulator tersebut. Nah, kalau Anda pernah belajar tentang mekanisme nyeri, pasti tidak akan asing dengan yang namanya teori gate control. Nah, teori gate control ini, gate itu gerbang ya, gerbang nyeri atau kontrol nyeri ya, teori tentang kontrol gerbang nyeri. Nah, gate control ini dikemukakan oleh Melzack dan Wall pada tahun 65. Dalam teori ini dijelaskan bahwa substansi gelatinosa, yaitu suatu area di sel-sel khusus pada bagian ujung dorsal serabut saraf spinal cord, ini mempunyai peran sebagai pintu gerbang atau gating mechanism. Mekanisme gerbang. Mekanisme gate control ini dapat memodifikasi dan merubah sensasi nyeri yang datang sebelum sampai di korteks cerebri dan menimbulkan nyeri. Jadi makanya kenapa kalau gate control itu pasti akan yang distimulasi di situ
apakah dia akan membuka gerbang kontrolnya untuk mengalihkan nyeri atau seperti apa. Nah, impuls nyeri ini bisa lewat jika pintu gerbangnya terbuka atau gate-nya terbuka dan impuls itu akan diblok. Jadi diblokade nyeri ketika pintu gerbang tertutup. Jadi nyeri itu akan terasa jika gerbangnya terbuka. Kalau gerbangnya tertutup, maka dia akan diblokade. Nah, menutupnya pintu gerbang atau gate control tadi merupakan dasar terapi mengatasi nyeri. Jadi blokade nyeri dengan menutup pintu gerbang nyeri, intinya seperti itu. Nah, keseimbangan aktivitas saraf sensori dan descending pain dari otak akan mengatur proses terbuka dan tertutupnya pintu gerbang. Serabut saraf alfa sampai dengan delta dan serabut saraf C ini menghasilkan substansi P untuk mentransmisikan impuls melalui pintu gerbang. Pada kondisi di mana mekanoreseptor mekanik nyeri yang disebabkan karena mekanik dan serabut saraf delta tadi akan lebih cepat bisa menghambat neurotransmitter. Jika masukan dari serabut A lebih dominan, maka pintu gerbang akan tertutup, gate-nya akan terblokade. Tetapi jika serabut sarafnya delta dan serabut saraf C itu dominan, maka pintu gerbang terbuka dan pasien akan terstimulasi nyeri atau akan merasakan nyeri. Nah, dari teori gate control ini sebenarnya perawat bisa mengakomodir kapan bisa manage nyeri pasien. Nah, neuromodulator ini bisa untuk menutup pintu gerbang dengan cara menghambat pembentukan substansi P. Jadi yang dihambat substansi P-nya dengan diblokade sehingga nyerinya terhalau seperti itu. Stimulus nyeri yang ditransmisikan dari spinal cord ke talamus dan otak tengah, serabut saraf otak ini akan mentransmisikan pesan nyeri ke berbagai area di otak termasuk korteks sensory dan asosiasi antara lobus parietal, lobus frontal, dan sistem limbik. Ada sel dalam sistem limbik yang dipercaya dapat mengontrol emosi, khususnya adalah kecemasan. Jadi di dalam otak itu ada suatu limbik, ada suatu bagian yang bisa mengontrol emosi seseorang yang itu berkaitan dengan kecemasan. Nah, setelah saraf selesai mentransmisikan ke dalam pusat otak, maka seseorang akan mulai merasakan adanya nyeri, sehingga orang tersebut baru bisa bereaksi terhadap nyeri yang berupa respon fisiologi dan tingkah laku. Nah, ini adalah gambarnya ya, atau fisiologi nyeri. Jadi kalau misalnya di jaringan tersebut ada rangsangan nyeri, bisa mekano, bisa termo, bisa kemo gitu ya. Kemudian saraf perifer atau nosireseptor itu akan mentransmisikan ke saraf tepi ya, kemudian akan menuju ke dorsal root, kemudian dia akan menuju dorsal horn itu dengan sinaptik aferen ya. Ini akan disebut dengan ascending input ascending. Nah, kemudian menuju ke korteks cerebri atau spinal cord di sini, di mana nyeri itu dipersepsikan. Tadi gelombang P tadi ya. Nah, setelah nyeri itu dipersepsikan, maka otak atau spinal cord akan mengirimkan descending modulation ya. Nih, melalui dorsal horn lagi. Kemudian ini dikenal dengan efferent, serabut saraf efferent yang akan membuat area di daerah yang terkena trauma tadi untuk menghindar atau diangkat, atau apa ya, secara fisik dia akan menarik gitu ya. Nah, respon fisiologi terhadap nyeri, stimulasi simpatik ini biasanya, jadi tanda gejala yang muncul secara simpatik ini misalnya ada pelebaran pembuluh bronkus sehingga peningkatan respirasi rate, jadi pernapasannya akan meningkat. Kemudian peningkatan heart rate, tekanan darah.
Heart rate itu nadi, denyut nadi ya, denyut jantung. Adanya penyempitan atau vasokonstriksi perifer dan peningkatan blood pressure, tekanan darahnya naik, peningkatan glukosa darah, berkeringat, dan peningkatan kekuatan otot, sehingga pupil juga bisa melebar atau dilatasi, dan penurunan motilitas gastrointestinal. Nah, sedangkan stimulasi parasimpatiknya ini bisa dilihat dari perubahan menjadi wajah menjadi pucat, otot tadi juga mengeras, penurunan heart rate, blood pressure, nafas cepat dan tidak teratur, mual dan muntah, serta kelelahan dan keletihan. Nah, respon tingkah laku terhadap nyeri ini, orang bisa melakukan fase antisipasi di mana terjadi sebelum nyeri diterima, dengan cara orang tersebut akan belajar tentang nyeri dan bagaimana mengatasinya. Instruksi dan dukungan yang adekuat untuk belajar tentang nyeri dan kontrol kecemasan ini sangat penting. Nah, perawat ini bertanggung jawab di situ. Nah, fase sensasi ini terjadi saat nyeri sudah terasa. Toleransi terhadap nyeri tadi tergantung bagaimana tingkah laku, motivasi, dan nilai. Orang yang toleransi terhadap nyerinya beda, maka mungkin akan mencari cara untuk mengatasi nyeri tersebut sebelum sampai nyeri terjadi. Nah, setelah fase nyeri terjadi itu, walaupun nyeri sudah terkontrol, maka klien masih membutuhkan perhatian dari perawat atau penata anestesi, karena mungkin saja klien masih khawatir terhadap nyeri yang akan timbul lagi. Nah, sekarang bagaimana sih kita mengenali perilaku pasien terkait dengan nyeri atau indikator perubahan tingkah laku ketika nyeri? Misalnya dari vokalnya, pasiennya mengerang, mengeluh, menangis, nafasnya terengah-engah, kemudian ngomel, cerowetan gitu ya, itu dari vokal. Kemudian kalau dari ekspresi wajah, misalnya pucat, menyeringai, mengatupkan gigi bergeretak gitu ya, kemudian dahinya mengkerut, mata dan mulutnya terbuka lebar atau menutup mulut juga bisa. Gerakan tubuhnya misalnya menjadi kataton atau tidak bergerak, otot menjadi tegang, gerakan tangan dan jari meningkat, menggosok, melindungi bagian tubuh yang terkena trauma. Atau interaksi sosialnya menjadi dilihat, misalnya dia menghindari percakapan, fokus pada aktivitas meredakan nyeri, menghindari kontak sosial, mengurangi jarak perhatian, dan lain sebagainya. Jadi perawat harus mengenali ini semua ya. Penata anestesi harus merawat ini semua. Mengenali dari apakah dia mengeluh, nyeri, apakah ekspresi wajahnya itu tidak rileks, menyeringai, menarik dahi gitu ya, kataton, atau dia menghindari percakapan gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab klasifikasi nyeri. Berdasarkan sumbernya, nyeri itu diklasifikasikan menjadi nyeri kutaneus atau superficial, nyeri deep somatik atau nyeri yang dalam, dan nyeri visceral atau pada organ dalam. Nah, kutaneus atau superficial atau nyeri yang mengenai kulit, permukaan lah ya, ini biasanya bersifat pricking atau burning, seperti rasa terbakar gitu ya. Nah, kalau nyeri yang dalam, itu biasanya berkenaan dengan struktur dalam, misalnya di organ dalam ya, peritoneum, otot, sendi, pembuluh darah, dan lain-lain. Kalau organ yang lebih dalam lagi, itu biasanya berasal dari visceral, kolik ginjal, kolesistisis, biasanya terjadi karena distensi dan kontraksi atau abnormalitas saluran cerna. Nah, klasifikasi juga selain tadi visceral, superficial, dan deep, ini ada fungsional psikogenik, yaitu nyeri yang bersumber dari emosi. Kebanyakan ini tidak disadari, misalnya orang marah-marah tiba-tiba dadanya nyeri. Nah, seperti itu. Itu psikogenik. Nyeri yang ditimbulkan karena psikologisnya sedang terganggu. Nah, ini berdasarkan klasifikasi berdasarkan derajat dalam superficialnya. Kalau berdasarkan lamanya, kita akan membagi nyeri itu menjadi nyeri akut dan nyeri kronis. Nah, ini klasifikasinya. Dari waktu akut dan kronis, bentar.
Kalau dari intensitasnya bisa scoring, kalau berdasarkan tipenya bisa nociceptor, neuropatik, dan campuran. Kalau dari derajatnya bisa mild, moderate, atau dalam. Nah, ini perbedaan nyeri akut dan nyeri kronis. Kalau nyeri akut ini biasanya dalam hitungan menit. Kalau nyeri kronis ini biasanya akan berlangsung lebih lama. Ada yang mendeskripsikan itu 4 bulan, ada yang mendeskripsikan itu lebih dari 6 bulan. Tapi sekarang kalau di Nanda Niknok itu 4 bulan ya. Jadi nyeri disebut kronis itu jika waktunya itu sampai hitungan bulan, ada yang sampai 4 bulan. Nah, dari tandanya kalau nyeri akut ini terjadi peningkatan tekanan darah. Tadi kan sudah disebutkan di awal ya. Ada nadi, peningkatan respirasi. Nah, kalau dari nyeri kronis ini nggak ada keluhan, biasanya sudah beradaptasi terhadap nyerinya tersebut, sehingga nggak akan muncul tanda gejala yang perubahan tanda-tanda vital tadi gitu ya. Kemudian kalau tanda gejalanya, kalau nyeri akut tuh fokus kepada nyerinya bisa menyertakan dengan cara menangis, mengerang gitu. Tingkah lakunya pun bisa menggosok atau menghindar dari nyeri. Kalau nyeri kronis ini tidak ada aktivitas fisik sebagai respon terhadap nyeri karena sudah beradaptasi gitu ya. Nah, sekarang faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi nyeri. Umur, gender, culture, ya. Jadi anak, kita bagi dulu dalam umur. Anak yang tidak bisa mengungkapkan nyeri, ini sering harus dikasih secara detail. Bagaimana respon nyeri pada anak tersebut. Biasanya yang muncul hanya picking, menangis, mengerang gitu saja ya. Sedangkan pada orang dewasa mungkin bisa digali secara verbal dan melaporkan nyeri secara subjektif. Ya. Kalau berdasarkan gender atau jenis kelamin, ini laki-laki dan perempuan ini tidak berbeda secara signifikan terhadap respon terhadap nyerinya. Justru yang lebih ini adalah faktor budaya. Misalnya budaya Jawa ya, tidak nyeri yang seperti itu normal, kenapa harus mengeluh. Nah, ini yang bisa mempersepsikan nyeri itu terhadap beda tergantung sosial budayanya. Atau culture, orang yang belajar dari budaya bagaimana berespon terhadap nyeri. Ya sudah, ditahan saja dengan cara narik nafas dalam, meringis sudah, tapi nggak usah jerit-jerit. Misalnya ini culture yang membentuk yang mempengaruhi respon nyeri. Atau arti nyeri bagi seorang. Ini akan berhubungan dengan bagaimana pengalaman seorang terhadap nyeri dan bagaimana mengatasinya. Sudah pernah mengalami nyeri sebelumnya dan itu sudah dilewati. Misalnya orang disesar gitu ya. Oh, nyerinya pasti akan derajat 8, 9. Ya, dia akan memprediksikan itu berdasarkan pengalamannya terdahulu bahwa nyerinya akan seperti itu. Jadi dia bersiap untuk mengatasinya. Atau fokus perhatian. Meningkatkan perhatian akan meningkatkan nyeri. Jadi didistraksikan, dialihkan. Ini dengan mengalihkan dapat meminimalkan respon nyeri. Sehingga perlu distraksi nyeri, misalnya teknik relaksasi, guided imagery. Nah, hal-hal tersebut adalah teknik yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri. Faktor yang mempengaruhi nyeri yang lainnya adalah kecemasan. Orang yang cemas ini bisa meningkatkan persepsi terhadap nyeri, dan nyeri ini bisa menyebabkan seseorang cemas. Jadi saling silang gitu ya, nggak putus gitu. Cemas bisa meningkatkan nyeri dan nyeri itu bisa meningkatkan cemas. Jadi yang diputus apanya? Cemasnya. Jangan cemas ketika nyeri, nanti malah tambah cemas dan tambah nyeri. Kelelahan. Orang yang kelelahan ini bisa memperbesar persepsi tentang nyeri dan bisa menurunkan kemampuan coping. Jadi kalau copingnya itu rendah, ya sudah dia mempersepsikan nyeri itu sangat tinggi. Respon nyerinya, ambang nyerinya itu menjadi rendah. Nyeri yang biasanya normal, ini bagi dia bisa menjadi sangat dapat dipersepsikan sebagai nyeri yang tinggi misalnya. Pengalaman masa lalu, orang yang pernah mengalami nyeri belum tentu mudah mengatasi nyeri di masa yang akan datang. Ini tergantung dari pengalamannya, bagaimana dia mengatasi nyerinya. Kalau tidak bisa mengatasi nyeri sebelumnya, ya mungkin dia akan mempersepsikan sama. Oh, nyerinya akan tinggi, tapi nggak sama saja, nggak bisa diatasi misalnya.
pola coping, bisa adaptif, bisa maladaptif. Sebenarnya kalau adaptif ya dia mengalihkannya dengan mendengarkan musik, murotal, zikir misalnya. Kalau yang maladaptif ya udah teriak-teriak, ceritan, apa sih, nggak cemas gitulah. Nah, support keluarga dan sosial ini penting di sini yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu berespon terhadap nyeri. Nah, kita akan belajar tentang manajemen nyeri. Jadi peran penata anestesi ini adalah mengatasi manajemen nyerinya. Mengatasi nyerinya dengan manajemen nyeri. Misalnya skin stimulation, stimulasi kulit yang terasa nyeri, distraksi, teknik relaksasi, guided imagery, acupressure, akupunktur, anticipatory guidance, hipnosis, biofeedback, dan analgesik. Nah, ini bagaimana kita mengkaji nyeri ini ada banyak hal ya. Jadi ada visual analogic scale, ada verbal analogic scale, dan lain sebagainya. Nah, kita meminta pasien untuk mengekspresikan nyerinya dengan diklasifikasikan nyeri tersebut berdasarkan skala yang kita buat. Kapan mulainya, berapa lama, lokasinya di mana, sebarannya seperti apa, kualitasnya seberapa, pola nyerinya seperti apa, cara mengatasinya bagaimana, dan tanda lain yang menyertai. Nah, ini skala nyeri ringan, sedang, berat. Kalau ringan dia masih bisa tersenyum, sampai dengan dia biasa saja. Kalau sedang dia sudah tidak bisa bersenyum, kalau berat dia sudah cemberut, menangis, dan lain sebagainya. Efek nyeri pada klien itu bisa dilihat dari tanda fisik, tingkah laku, dan efek pada activity daily living. Yang kelima adalah status neurologi. Nah, ini diagnosa keperawatannya. Jadi ada nyeri akut berhubungan dengan injury fisik, nyeri kronik berhubungan dengan proses keganasan, misalnya cemas berhubungan dengan nyeri yang dirasakan, coping individu yang tidak efektif berhubungan dengan nyeri kronik, kerusakan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri muskuloskeletal misalnya, dan resiko injury berhubungan dengan kekurangan persepsi terhadap nyeri, atau perubahan pola tidur berhubungan dengan nyeri yang muncul, bisa low back pain dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini Anda bisa paham ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tentunya ini tidak membuat Anda paham kalau hanya mendengarkan sekali. Anda bisa membaca berbagai referensi terkait nyeri. Ini ada fisiologi nyeri, ada banyak bukunya, ada Brunner and Sudart dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sekian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa referensi saya sebutkan sebentar. Ada Colzier, The Fundamental of Nursing, ada Puter and Perry, Fundamental Keperawatan ya, produksinya EGC, Brunner and Sudart. Itu silahkan dibaca-baca untuk referensi nyeri. Di situ ada fisiologi nyeri, dan itu akan menjadi bahan referensi yang bagus untuk penata laksanaan nyeri pada pasien yang pasti akan Anda temui, terutama di masa bedah ya, seperti itu. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika penyampaian saya terlalu cepat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau banyak kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.